Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Sabila Irina dengan NIM 23031108. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Risiko dengan mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Baik, adapun latar belakang dalam materi tersebut yaitu peran penting perbankan syariah dalam perekonomian. Yang kedua, karakteristik unik pembeda bank syariah dan bank konvensional. Dan yang ketiga, pentingnya manajemen risiko yang efektif untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bank syariah. Dan adapun tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep dasar manajemen risiko. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang dihadapi. Dan yang ketiga, menganalisis dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penjelasan penerapan prinsip syariah dalam pengendalian risiko adalah cara mengelola ketidakpastian dan potensi kerugian sesuai hukum Islam. Tujuannya menghindari praktik haram, mendorong keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip utamanya meliputi tauhid atau kesadaran dari Allah. Yang kedua, adil atau keadilan. Ketiga, maslahah atau kemanfaatan. Dan larangan riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, masyir, judi, dan haram barang jasa yang terlarang. Konsep dasar manajemen perbankan syariah yaitu definisi risiko dalam Islam, konsep gharar atau ketidakpastian, masyir, perjudian, dan riba bunga yang dilarang. Prinsip kehati-hatian dan transparansi, perbedaan manajemen risiko syariah dan konvensional, kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek pengolahan risiko, peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam memastikan kesesuaian syariah, penggunaan instrumen keuangan syariah yang mitigasi risiko. Baik, adapun jenis-jenis risiko dalam perbankan syariah yaitu pertama, risiko kredit, yang kedua, risiko likuiditas, yang ketiga, risiko operasional, keempat, risiko hukum, dan yang kelima, reputasi. Semua jenis risiko ini saling terkait dan perlu dikelola secara integritas untuk menjaga kesehatan dan kestabilan bank. Adapun pengukuran risiko dalam perbankan syariah itu sendiri, yang pertama, pendekatan kualitatif, mengidentifikasi risiko melalui risk assessment, dan yang kedua, penilaian risiko berdasarkan probabilitas dan dampak, pengembangan risk map untuk memprioritaskan risiko yang paling signifikan. Adapun pengendalian risiko perbankan syariah, struktur pengendalian risiko, peran dan tanggung jawab. Yang kedua, pembentukan unit manajemen risiko. Yang ketiga, menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berdokumentasi. Yang keempat, teknik pengendalian risiko, menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi. Kerangka kerja manajemen risiko syariah. Komponen utama, lingkungan pengendalian yang kondusif, proses identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko yang efektif, sistem informasi dan komunikasi yang memadai, aktivitas memantau dan evaluasi yang berkelanjutan, integrasi dengan proses bisnis. Manajemen risiko harus menjadi bagian integrasi dari perencanaan pun studi kasus. Contoh risiko kredit, analisis penyebab gagal bayar dalam pembiayaan murabahah atau mudharabah, langkah-langkah yang diambil bank untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh kasus risiko operasional yaitu insiden fraud atau cyber attacks yang menimpa bank syariah, evaluasi efektivitas pengendalian internal yang ada. Adapun peran DPS dalam syariah ini, fungsi dan tanggung jawabnya memberikan opini syariah, fatwa terkait produk dan aktivitas bank. Kedua, mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional bank, mekanisme untuk memastikan independensi DPS dari manajemen bank. Regulasi dan standar manajemen risiko syariah, peraturan Bank Indonesia tentang manajemen risiko, persyaratan modal, pedoman penerapan manajemen, standar internal, Basel III untuk perbankan syariah, standar dari Islamic Financial. Tantangan dan prospek manajemen risiko syariah. Tantangannya, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang manajemen risiko syariah. Kedua, kurangnya data dan informasi yang relevan untuk pengukuran risiko. Yang ketiga, kompleksitas produk dan transaksi syariah terus berkembang. Prospek, peningkatan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko syariah. Kedua, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan risiko. Ketiga, kerjasama antara regulator, bank, dan akademisi dalam meningkatkan praktik manajemen risiko. Kesimpulan dari hasil presentasi saya yaitu manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah proses penting untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan risiko operasional sesuai prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah memastikan aktivitas bank aman, efisien, dan sesuai nilai Islam. Menghindari riba, gharar, dan masyir. Pengelolaan risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pengendalian, serta pengawasan dan pelaporan risiko. Dengan ini, perbankan syariah menjaga stabilitas keuangan, melindungi nasabah, dan berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.